Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamarul Faizah dari program studi S1 Ilmu Keperawatan. Saya dari kelompok Utsman bin Affan dan dari lembaga HMJ S1 Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf al-Umawi al-Quraisy. Pada masa jahiliyah, beliau dipanggil dengan sebutan Abu Amr, dan pada masa Islam julukannya adalah Abu Abdullah. Beliau digelari dengan sebutan Dzunur Ain dikarenakan menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan termasuk salah seorang yang pertama masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Beliau pernah menjadi sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menuliskan wahyu, dan di zaman Abu Bakar beliau menjadi penasihat khalifah. Utsman bin Affan terkenal dengan kesolehan dan kejujurannya dalam agama. Beliau pernah menginfakkan sebagian besar hartanya untuk memajukan Islam. Adapun keutamaan dari Khalifah Utsman bin Affan, yaitu diceritakan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah seraya berkata, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di mana paha beliau terbuka. Maka Abu Bakar pun meminta izin kepada beliau untuk menutupinya, dan beliau pun mengizinkannya. Lalu paha beliau tetap dalam keadaan sebelumnya atau terbuka. Ketika Utsman meminta izin kepada beliau, maka beliau melepaskan pakaiannya untuk menutupi paha terbuka. Ketika mereka pergi, maka aku Aisyah berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar telah minta izin kepadamu untuk menutupinya, dan engkau mengizinkannya. Tetapi engkau tetap dalam keadaan sebelumnya, membiarkan pahamu terbuka. Sedangkan ketika Utsman meminta izin kepadamu, maka engkau melepaskan pakaianmu. Maka Rasulullah pun menjawab, wahai Aisyah, bagaimana aku tidak merasa malu dari seseorang yang malaikat saja merasa malu kepadanya. Perjalanan hidup Utsman bin Affan tidak pernah terlupakan dalam sejarah umat Islam. Beliau membukukan Al-Quran dalam satu versi bacaan dan membuat beberapa salinannya dan dikirim ke beberapa negeri-negeri Islam. Serta beliau memerintahkan umat Islam agar berpatokan kepadanya dan memusnahkan mushaf yang dianggap bertentangan dengan salinan tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tindakan beliau ini, umat Islam dapat memelihara keautentikan Al-Quran sampai sekarang ini. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dari Yunus bahwa ketika Al-Hasan ditanya tentang orang yang beristirahat pada waktu tengah hari di masjid, maka ia menjawab, aku melihat Utsman bin Affan beristirahat di masjid, padahal beliau sebagai khalifah. Dan ketika ia berdiri, nampak sekali bekas kerikil pada bagian rusuknya, sehingga kami berkata, ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, seraya ia berkata dengan firman Allah yang artinya, apakah kamu, hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sehingga ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang dimaksud di sini adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat 18 Dzulhijjah 35 Hijriah. Ada riwayat lain mengatakan beliau wafat pada 12 Dzulhijjah 35 Hijriah. Beliau wafat pada usia 80 tahun. Beliau dibunuh oleh kaum pemberontak Khawarij di rumahnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.